Karena kata Nabi, kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah akan terputus. Ya, naik kendaraan bismillah. Karena ketika orang membaca bismillah, itu hakikatnya dikatakan dalam tafsir fal masyru', kalau sudah dia memulai satu urusan dan membaca bismillah, hakikatnya dia isti'anatan wa tawassulan wa taqabbul 'ala Allah 'alal itmam. Dia sebenarnya minta pertolongan, isti'anah kepada Allah. Wa tawassul, dia bertawassul dengan bismillah. Wa tabarrukan, dan dia minta keberkahan dengan bismillah pada apa yang dia kerjakan, serta menerima Allah secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, naik kendaraan. Itu banyak sudah minta keberkahan dengan kendaraan yang dia tompak. Minta pertolongan kepada Allah dari segala mara bahaya. Tawassul supaya diselamatkan hanya dengan kata bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mukhlisin wa ashabihi al-mujahidin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para hadirin, para mustami'in, semoga Allah meridai kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan dari Rabbil Alamin, Rabb alam semesta, dan kita bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Rasul yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala wakkala birrahim malakan yaqul. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan kepada rahim satu malaikat yang berkata, Ya Rabbi nutfatan, Ya Rabbi alaqatan, Ya Rabbi mudghatan. Berkata malaikat, Ya Rabbi, Ya Rabb, sudah menjadi tercipta sebagai nutfah, berupa nutfah mani. Ya Rabbi alaqatan, Ya Allah, berupa darah yang menggumpal. Ya Rabbi mudghatan, Ya Allah, Ya Rabb, sudah berupa daging yang terbentuk.
fa idza aradallahu an yaqdiya khalqahu, kalau Allah sudah berkehendak untuk menyempurnakan penciptaannya, qala adzakarun am unsa syaqiyyun am sa'idun famar rizqu famal ajalu, maka bertanyalah malaikat, apakah laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana rizkinya dan bagaimana ajalnya. Fayuktabu fi batni ummihi, maka ditulislah di perut ibunya. Hadis ini para jamaah singkat menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di rahim ibu beserta dengan takdir-takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meriwayatkan adalah sahabat Anas bin Malik. Kita pernah menceritakan siapa Anas bin Malik, merupakan sahabat yang sejak kecil sudah menjadi khadim, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala wakala birrahimi malakan yaqul, Allah mewakilkan kepada malaikat mengurus rahim. Maksudnya proses penciptaan manusia pada rahim ibunya. Nah, di sini para jamaah sekalian, ketika malaikat berkata, yaqul ya rabb ya rabbi nutfatan, ya rabbi, di sini boleh dibaca ya rabba pendek banyak, atau dibaca panjang ya rabba atau ya rabbu. Tapi yang sering kita panjatkan kepada Allah dengan memanggil ya Rabbi. Secara ilmu nahwu itu nida, panggilan yang boleh dibaca fathah ya Rabbah, kasrah ya Rabbi, dhamma ya Rabbu, atau dipanjangkan ya Rabbah. Sama-sama boleh. Kalau umpama ada orang berdoa ya Rabbi, itu benar Pak. Terus ada orang baca ya Rabbu, itu benar juga. Atau ya Rabbah, kan kalau dalam ayat doa yang sering kita baca ya Rabbana atau Rabbana walakal hamd, Rabbana atina fid dunya, Rabbana, itu artinya ya Rabbana, wahai, yaitu panggilan atau nida. Kata malaikat ya Rabbi nutfatan, ya Allah ya Rabb, spermanya sudah menjadi, maninya sudah menjadi nutfah. Nutfah itu artinya darah yang sudah berubah menjadi merah, mani yang sudah berubah warna menjadi merah darah, itu artinya nutfah. Tapi yang sering kita terjemahkan dengan mani. Betul, mani tapi sudah berubah menjadi merah. Lalu ketika mani ada pada rahim, selama 40 hari itu berproses. Seperti dalam hadis yang lain, dalam kitab Arba'in, inna ahadakum yujma' fi batni ummihi arba'ina yauman, sesungguhnya salah seorang kalian ada di perut ibunya selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah. Tadi nutfah adalah mani yang berubah warna menjadi merah, tapi belum padat, masih cair. Nutfah itu berproses selama 40 hari. Lalu kata Rasul, summa yakunu
alaqatan misla dzalik, kemudian selama 40 hari setelahnya berubah menjadi darah, dan darah ini disebut dengan alaqah, artinya darah yang menggumpal. Kalau nutfah darah yang tidak menggumpal atau dalam bentuk cair, mani yang sudah memerah. Sedangkan alaqah darah yang sudah menggumpal selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari setelahnya akan berproses menjadi daging yang terbentuk atau janin. Nah, pada setiap proses atau tahapan, maka malaikat berkata, ya Rabbi nutfah, ya Allah sudah jadi nutfah. Nanti kalau sudah jadi alaqah, berkata lagi, ya Rabbi alaqatan, sudah jadi darah yang menggumpal. Setelah itu berubah, pada proses selanjutnya sudah terbentuk janin, ada tangan, ada wajah, ada kepala, ada kaki, itu mudghah. Maka malaikat berkata, ya Rabb, sudah jadi mudghah, daging yang terbentuk jadi manusia. Maka fa idza aradallahu an yaqdiya khalqahu, kalau Allah sudah berkehendak untuk menyempurnakan proses, menyempurnakan ciptaannya, maka malaikat berkata, qala adzakarun am unsa, ya Allah, apakah ini mau jadi laki-laki atau mau dijadikan perempuan, jenis kelaminnya apa? Nanti Allah yang menentukan itu semua. Ini bukan berarti Allah tidak tahu ya dengan malaikat mengatakan itu. Semua yang menentukan adalah Allah. Syaqiyun am sa'idun, dia bakal celaka atau bakal bahagia nanti kalau sudah terlahir. Famar rizqu, lalu bagaimana rizkinya? Di sini dijelaskan syaqiyun am sa'idun. Syaqi maksudnya dia hidup di dunia akan menjadi orang yang bermaksiat kepadamu, ada yang mengartikan begitu, atau dia akan hidupnya penuh penderitaan. Am sa'idun, atau bahagia, ada yang mengartikan sa'id, apakah dia akan menjadi hamba yang taat kepadamu, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Famar rizqu, lalu bagaimana dengan rizki? Ayyalladzi yantafi bihi, yang bisa dimanfaatkan rizkinya, halalan au haraman, qalilan au kasiran, apakah rizkinya halal atau haram yang akan dia makan, sedikit atau banyak, berapa jumlah? Lalu ditentukanlah oleh Allah rizkinya. Makanya kata Nabi, lan tastawfi, lan tamuta abdun, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha, tidak akan mati satu jiwa sampai rizkinya menjadi sempurna. Berarti sudah ditentukan selama hidup kita rizkinya. Famal ajal, lalu bagaimana ajalnya? Berapa umur dia akan menjalani di dunia? Ai waqtu mautihi au muddati hayati ila mauti, waktu matinya kapan? Selama hidupnya berapa lama? Fayuktabu, maka ditetapkanlah atas perintah Allah, dan yuktab, ditulis oleh malaikat. Penulisan di sini ala kitabah, wal kitabatu yatamil an takuna haqiqatan. Penulisan tentang 4 hal tadi bisa jadi itu hakikat. Wa mahalluha sahifatul a'mal, yang ditulis pada lembar-lembar perbuatan amal oleh malaikat. Aw 'alal jabhati
bi'ain baina ainaihi, atau tertulis di jidatnya di antara dua matanya. Itu penulisan secara hakikat, ada yang mengartikan demikian. Atau dia ala antakuna majazan takdir, penulisan itu majaz, tidak hakikat, hanya sebuah pernyataan tetapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah ditentukan oleh Allah seperti yang belum terjadi, seperti apa? Kebahagiaan atau sengsara, rizkinya itu belum terjadi. Lalu mungkin orang akan bertanya, kalau begitu buat apa kita susah-susah bekerja atau berusaha? Lebih baik nunggu dari Allah. Kalau memang sudah bakal bahagia, pasti dibikin bahagia oleh Allah. Atau kalau dia hidupnya sengsara, meskipun berusaha tetap juga akan sengsara. Mungkin orang ada yang berpikir begitu. Sehingga juga sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita ini beramal apakah sesuai dengan takdirnya yang sudah kering pena buat menulis takdir, atau kita beramal buat masa depan yang belum jelas ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Bal fima jaffatil aqlam." Bahkan perbuatan kita ini sesuai dengan takdir, pena sudah kering ditulis buat menulis takdir. Lalu kata sahabat, untuk apa kita berusaha kalau begitu, tinggal nunggu takdir? Bersabda Rasulullah, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Berbuat saja, berusaha kamu, karena masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nah, di sini takdir merupakan rahasia Allah. Kita hanya berusaha untuk yang terbaik buat kita. Tapi jangan lupa, di saat berusaha ada doa yang harus kita juga panjatkan. Karena barangkali sesuatu yang ditentukan oleh Allah akan menimpa kita, dan itu sesuatu yang tidak kita suka. Takdir buruk. Ternyata doa itu bermanfaat. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a yanfa' ma nazala wa ma lam yanzil." Doa itu bermanfaat buat sesuatu yang sudah terturun, takdir yang sudah turun atau terjadi, atau takdir yang belum terjadi. Makanya fungsi berdoa kita diantaranya ini, Pak. Banyak-banyak berdoa. Kalau umpama naik kendaraan, mungkin takdirnya jatuh di tengah jalan, tapi karena berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau perjalanan jauh, safar, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min amali ma tarda, dan seterusnya, supaya diselamatkan. Ada lagi doa, Allahumma inna na'udzubika min wi'asa'il as-safar wa kabatil manzar. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari musibah-musibah safar dan pemandangan yang tidak baik. Wa su'ul munqalabi fil ahli wal mal, taibun abidun lirabbina hamidun. Dan kami minta juga perlindungan dari harta, perubahan harta dan keluarga yang buruk, supaya tidak dijadikan buruk. Berharap kepada Allah, memuji kepadanya, beribadah kepadamu ya Allah. Nah, itu kita baca kalau misalkan perjalanan jauh. Kalau misalkan tidak hafal itu semua, cukup sudah baca bismillah, itu juga doa. Bismillah. Karena kata Nabi,
kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah akan terputus. Ya, naik kendaraan bismillah. Karena ketika orang membaca bismillah itu hakikatnya dikatakan dalam tafsir fal masyru', kalau sudah dia memulai satu urusan dan membaca bismillah, hakikatnya dia isti'anatan wa tawassulan wa taqabbul 'ala Allah 'alal itmam. Dia sebenarnya minta pertolongan, isti'anah kepada Allah. Wa tawassul, dia bertawassul dengan bismillah. Wa tabarrukan, dan dia minta keberkahan dengan bismillah pada apa yang dia kerjakan, serta menerima Allah secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, naik kendaraan. Itu banyak sudah. Minta keberkahan dengan kendaraan yang dia tompak. Minta pertolongan kepada Allah dari segala mara bahaya. Tawassul supaya diselamatkan hanya dengan kata bismillah. Misalkan mau dia kompor pergi, mungkin takdir ini letu, Pak, tapi karena bismillah tak jadi letu. Karena itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah daripada kita banyak-banyak berdoa. Karena mungkin ada takdir yang ditentukan meninggal, misalkan meninggal dalam keadaan tidak baik. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah berikanlah kepadaku rizki husnul khatimah. Jadi di sini perlu kita pahami takdir yang sudah ditentukan oleh Allah adalah rahasia. Kita berusaha dan berdoa. Banyak-banyak berdoa. Adapun yang terakhir ajal itu sudah ditentukan berapa usia yang akan kita jalani, tidak akan maju dan tidak akan mundur. Seperti yang kita dengar ayatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tidak akan maju dan tidak akan mundur. Meskipun dalam beberapa hadis, misalkan barang siapa orang yang menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya misalkan, atau orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa waqir walidaik, muliakan orang tuamu karena aku akan memanjangkan umurmu dan akan memberikan anak kepadamu yang akan memuliakanmu. Tapi barang siapa yang tidak memuliakan orang tuanya, aku akan bikin pendek umurnya dan aku akan memberikan anak yang tidak akan memuliakan kepadanya. Nah, di sini bukan berarti panjang umur pas atambah sehari setahun, bukan itu, Pak. Dipendekkan tiba-tiba lebih pendek usia, bukan. Yang dimaksud adalah panjang umur di situ usia yang diberikan oleh Allah diberkahi. Usia kita berkah. Sehingga bertambah kebaikan dalam hari-hari yang kita jalani. Itu namanya berkah. Bukan bertambah panjang masa hidup di dunia, tidak. Kalau begitu bisa, kalau diartikan panjang umur dengan bertambah masa aktif di dunia, mestinya kan Rasulullah paling lama, Pak. Karena Rasul itu setiap saat kan kebaikannya bertambah, silaturahim dikerjakan dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan panjang umur, ketika kita mengatakan mendoakan orang semoga panjang umur, yang dimaksud adalah semoga umurnya berkah sehingga hidup ini terasa indah. Tapi kalau orang hidupnya umurnya tidak berkah, banyak musibah dan segala macam, terasa seperti cepat mati, Pak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Para jamaah sekalian, ada hadis lain. Di sini pada wa fi bab, ketika Allah mengutus malaikat
untuk menetapkan takdir yang 4 hal tadi itu pada usia 120 hari. Kan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, berarti genapnya 120 hari. Diutuslah malaikat untuk menetapkan 3 hal tadi. Nah, di antara yang ditanyakan malaikat ya, sebelum ditentukan takdir yang 4, malaikat bertanya, "Ya Allah, sudah jadi nutfah, sudah jadi ini, mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqah. Apakah ini akan terus terbentuk jadi manusia atau tidak akan terbentuk?" Kalau Allah berfirman mukhallaqah, kalau Allah berfirman ghairu mukhallaqah, fa in qala ghairu mukhallaqah, dia tidak akan terbentuk jadi orang, maka akan berubah menjadi darah. Artinya akan terjadi keguguran. Kalau Allah mengatakan tidak akan jadi orang, berarti akan berubah menjadi darah yang akan keluar, berarti keguguran. Hadisnya ada, Pak, orang keguguran ini. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya, An Jabir ibni Abdullah wa Abi Sa'id, dari Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri, shallaya fis safinati qa'imaini, keduanya salat di safinah, kapal laut, dalam keadaan berdiri. Keduanya sholat dalam keadaan berdiri di kapal laut atau safinah, di sampan. Safinah itu lebih kepada sampan ya kalau zaman dahulu. Wa qala al-Hasanu tusalli qa'iman ma lam tashukka ala ashabika taduru ma'aha, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, kamu sholat berdiri, malam tasyuq ala ashabik, selama tidak memberatkan kepada teman-temanmu sesama penumpang, taduru maha, yang berjalan bersamanya, maksudnya bersama dengan safinah. Wa illa faqa'idan, kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Di sini berarti kita sedang membahas tentang orang yang sholat di dalam sampan. Kalau ya sekarang sampan ada, Pak, ya, yang lebih kecil, dan itu akan mudah terombang-ambing oleh ombak. Kalau umpama kondisi jamaah, kondisi penumpang sesak, lalu untuk melaksanakan sholat memungkinkan berdiri seperti mana sahabat Jabir dan Abu Sa'id tadi, sholat di sampan bisa berdiri, maka wajib berdiri. Kalau bisa berdiri maka wajib berdiri. Tapi kalau misalkan malah memberatkan, mempersulit kepada jamaah yang lain dengan berdiri, atau tidak mampu berdiri karena terombang-ambing, jatuh atau rubuh, wa illa faqaidan, kata Imam Hasan Al-Basri, ya sudah, sholat dalam keadaan duduk. Dari sini para jamaah bisa kita pahami secara fikihnya hukum asal bagi orang sholat, yakni di antara rukunnya adalah al-qiyam lil qadir, berdiri bagi yang mampu, baik dalam keadaan normal seperti sekarang atau di safinah, di sampan. Bagi yang mampu wajib berdiri. Kan ada orang yang tidak bisa duduk, Pak, ya, tidak bisa duduk, sehingga sekarang akan dibikinkan kursi. Maka dikatakan dalam fikih, kan orang itu duduk di kursi karena tidak bisa ruku dan sujud, ya, tidak bisa ruku dan sujud.
karena sakit otot Pak, sakit lutut sakit. Tapi kalau jalan kaki dia bisa, berarti sebenarnya berdiri dia mampu, cuman ketika mau ruku dan sujud dia tidak bisa. Oleh karena dia mampu berdiri ketika jalan wajib berdiri Pak, cuman etempona ruku ini kata bisa, boleh duduk di kursi. Nah ini kayak fikihnya. Bagi yang paham fikih yang semacam ini, dia wajib berdiri. Kalau tidak bisa jadi batal sholatnya. Karena apa? Berdiri bagi yang mampu hukumnya wajib. Misalkan saya mampu mancing, mampu bagi ajalan soko bisa, baru dia berdiri wajib. Tapi kalau imamnya ruku Allahu Akbar, tidak bisa ruku, dia boleh duduk sambil posisi menunduk sedikit. Samiallahu liman hamidah, berdiri kan? Maka dia juga berdiri samiallahu liman hamidah seperti imam. Karena berdiri bagi orang yang sholat hukumnya adalah wajib, orang yang mampu. Begitu juga bagi orang yang misalkan tidak duduk di atas kursi. Misalkan pada rakaat pertama dia tidak bisa berdiri, mungkin keringking Pak, sehingga kotu tojuk gi. Nah, duduk. Posisi duduk itu boleh julus, tawarruk, iftirash, seperti duduk rakaat pertama, kedua dan ketiga, namanya duduk iftirash. Kalau tidak bisa iftirash, namanya duduk murabba, aselah, boleh Pak. Munaselah tak bisa, boleh nguncur Pak. Keng tak oleh ningkong, nih. Nah, ketika rakaat pertama dia tidak bisa berdiri karena ada satu penyakit, rakaat kedua dia merasa bisa berdiri, maka wajib berdiri pada rakaat kedua. Karena saking wajibnya berdiri. Nah, semakin banyak orang pangmagampang. Ya orang tak mending ruku bener sujud pas sujud kursi melolo. Padahal mau jalan soko ke masjid santak wah. Kan tak bisa mancing, tak bisa ruku gun. Berarti berdiri adalah wajib. Berdiri. Nah, ini kan perlu dipahamkan kepada yang belum paham. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Lalu bagi yang tidak bisa berdiri di sampan karena kondisi sangat berdesakan atau karena ombak, kalau memang diusahakan berdiri tidak bisa, wa illa faqaidan, kata Imam Hasan Al-Basri, maka boleh duduk. Boleh duduk. Ini jelas ya. Pembahasannya singkat kalau masalah berdiri. Terus selanjutnya hadis yang selanjutnya, an Anas ibni Malikin qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayada'u ahaduna taraf as-sawbi min shiddatil harri fi makanis sujud. Dari Anas bin Malik berkata, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadau ahaduna tarafas sawbi min shiddatil harri fi makanis sujudi. Maka meletakkanlah salah seorang di antara kami ujung pakaiannya. Ujung pakaian yang dimaksud adalah ujung ridanya, rida, sorbannya, untuk dijadikan alas. Min syiddatil harri fi makanis sujud, saking panasnya suhu waktu itu, tempat sujudnya panas, maka ketika sujud ujung daripada serbannya itu dijadikan alas bagi tempat sujudnya. Fi makan as-sujud, di tempat sujud. Dan di sini perlu kita pahami tentang orang yang menggunakan alas dalam sholat, istilah sekarang sajadah.
dalam masalah ini boleh. Ya, cuman yang jadi soal tentang alat sujud atau alat sholat yang dipakai, terjadi perbedaan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau yang dijadikan alas adalah sesuatu yang dipakai baik sengaja atau tidak sengaja, lalu terhalangi antara jidatnya dengan tempat sujudnya, misalkan asurban, Allahu Akbar, lalu terhalangi oleh kainnya, itu tidak terhitung sujud menyentuh tanah, maka menurut Imam Syafi'i batal, sengaja atau tidak sengaja. Sebenarnya dalam mazhab Hambali juga batal. Cuman di sini kan situasinya panas, min syiddatil har. Ya, min syiddatil har, karena saking panasnya. Nah, yang dimaksud ketika ada hajat buat menahan rasa panas sehingga sengaja dipakai buat alas sujud. Menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh. Tapi menurut Imam Malik boleh. Ya, menurut Imam Malik boleh. Nah, untuk keluar daripada ikhtilaf ini, kalau misalkan sangat dibutuhkan saking panasnya, sudah ampar sekali, Pak. Ampar sekali. Pakai sejadah misalkan. Ya, saya kira di sini kan tidak panas lah. Tapi kadang-kadang di keadaan tertentu kita sholat di tempat yang panas. Mungkin sedang safar di tengah jalan sehingga panas, atau dalam keadaan yang lain, maka boleh karena dibutuhkan menurut Imam Malik. Para jamaah sekalian, hadis selanjutnya sekarang tinggal beberapa menit. 7 menit, saya percepat. An Anas ibni Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fahakaha biyadihi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamah. Nukhamah itu artinya ingus. Nukhamah artinya ingus. Fil qiblati, di kiblat, maksudnya melihat ingus di tembok yang mengarah kepada kiblat. Di tembok yang arahnya ke kiblat. Maka Nabi SAW menggosok-gosok dengan tangannya. Subhanallah. Ini ada orang yang sengaja membuang ingus, sengaja atau tidak sengaja nggak ada penjelasan, tapi ada ingus di situ di tembok yang mengarah kepada kiblat. Kalau sholat di depannya tembok, ya, ada ingusnya. Ternyata Nabi SAW membersihkan pakai tangannya. Tak baci, Pak. Itu Nabi betul-betul mengayomi. Wa ru'iya minhu karahiyatun aw ru'iya karahiyatuhu lidzalik. Dan terlihat dari Nabi tidak suka, karahiyah, benci, atau terlihat kebencian karena itu, karena ada nukhamah tadi. Wa syiddatuhu alaihi, dan syiddah, keras, maksudnya marah Rasul. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang marah tidak bicara, Pak, diam. Ya, nampak dari wajah orang marah itu kan nampak. Rasul nampak, kata sahabat Anas bin Malik, nampak ketidaksukaan, kebencian dan marah. Cuma Rasul diam kalau marah. Kalau kita kan marah ngomel, Pak, ya, sapar, syalalakum, misalnya kita gitu, Pak. Rasul tidak. Tetapi Rasul ketika bersabda, wa qala inna ahadakum idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabbah. Nah, ketika ini Rasul bersabda, sesungguhnya kalau seorang kalian kalau berdiri untuk sholat, dia sebenarnya bermunajat kepada Rabbnya. Aw rabbahu bainahu wa bainal qiblat, atau ketika dia sholat, Rabbnya, antara dia dengan Rabbnya
antara dia dengan kiblat. Fala yabzuqanna fi qiblatihi, janganlah sampai meludah pada kiblatnya, maksudnya ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, tetapi kalau mau meludah ketika sholat, ke sebelah kirinya atau ke bawah, di bawah kakinya. Sebelah kiri ada teman sedang berjamaah, maka meludah ke bawah saja. Summa akhadha tarafa ridaihi fabazaqa fihi, kemudian Rasul mengambil ujung serbannya lalu meludah pada ujungnya tadi. Waradda ba'dahu ala ba'din, lalu melipat ujungnya tadi. Wa qala, sambil bersabda, aw yaf'alu hakaza, atau ya begini yang dikerjakan. Jadi kalau dalam sholat, kalau orang mungkin kan kadang keluar tidak sengaja apa namanya, nukhomah, daha atau ingus ya, kan tidak mungkin, tidak boleh orang sholat itu menelan daha itu, karena daha itu jenis makanan. Siapa yang menelan daha maka dia batal sholatnya. Jadi ada orang akrak pas itu kan rasa, ada rasa ya, dalam fikih itu rasa, maka terhitung makanan. Ternyata dalam sholat dia menelan, maka batal. Bagaimana caranya? Dibuang. Kemana? Kata Nabi, yang penting jangan menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa ke kirinya. Ada orang ke bawah kaki, ternyata ke bawah kaki tidak mungkin, ini masjid. Tuh, Rasul memberikan contoh dengan cara apa? Mengambil ujung serbannya, lalu diludahkan di situ, kemudian dilipat-lipat. Ini diantara fungsi disunnahkannya orang menggunakan sorban. Ini bid'ah apa? Ngguy sorban ini rida itu bukan bid'ah. Apa? Rida ya. Kalau sorban itu imamah. Rida itu yang selendang, yang diselendang. Cuman bagi orang yang tidak terbiasa, apalagi yang tidak tahu tentang fadilah menggunakan imamah, tidak menutup kemungkinan dia akan mengatakan bid'ah. Loh, Rasul itu pakai imamah loh. Rasul pakai imamah, pakai rida juga, selendang. Fungsinya diantaranya kalau orang terpaksa meludah, maka disimpan di ujungnya tadi. Cuman kadang kita kan nggak begitu Pak ya. Tapi karena terpaksa saja keluar dahak tanpa kita inginkan. Membatalkan sholat juga tidak mungkin. Karena membatalkan sholat, kalau tidak ada hal yang wajib membatalkan, maka hukumnya berdosa. Membatalkan sholat. Yang membolehkan misalkan kentut, karena orang menahan kentut ketika sholat hukumnya makruh, maka dibolehkan. Atau mau buang air besar atau buang air kecil, itu boleh membatalkan sholat. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Sehingga ada beberapa orang yang sebelum memulai sholat dia membersihkan dulu dahak-dahaknya, khawatir ketika sholat ada dahak yang keluar. Karena sudah isya, semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf. Kafa bihadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.